Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family. Seperti biasa mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan. Buat kesempatan kami hidup satu hari lagi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena itu kami mau sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau datang padamu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar ini boleh tertanam dalam hati kami, merema dalam hidup kami dan menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah rahasia panjang umur dan hidup tentram. Siapa di antara kita yang tidak ingin panjang umur dan hidup tentram? Tentu saja semua menginginkannya. Apalagi panjang umur dengan tubuh sehat, tanpa penyakit apapun, pasti diinginkan oleh semua orang. Begitu juga dengan kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memilikinya? Mari kita membaca dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Siapakah yang menasehati dan mendidik kita? Tentu saja pertama-tama dari orang tua kita sebagai orang yang terdekat dengan kita. Setelah itu keluarga, anggota keluarga yang lain atau dari teman-teman atau kenalan yang lain. Orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Kita tidak bisa berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, jika kita tidak mengasihi orang tua kita. Sebab bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan orang tua yang kelihatan yang ada di depan mata kita, kita tidak bisa mengasihi mereka. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala dalam khotbahnya memberikan contoh bagaimana ia berusaha menyenangkan hati orang tua. Kadang kita tidak mengerti jalan pikiran orang tua kita. Kita menganggap orang tua kita bawel, mau ikut campur, tidak mengerti, dan tidak mengerti diri kita, tidak mengerti kemauan kita, dan banyak lagi. Ya, begitu banyak hal yang dapat dengan mudah memicu pertengkaran dan perdebatan antara orang tua dengan kita sebagai anak. Sebenarnya hal itu terjadi karena perbedaan pemikiran antara generasi kita dengan generasi orang tua kita. Yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya kesabaran dari kita sebagai pihak anak untuk mendengarkan orang tua kita. Kita harus mempercayai bahwa orang tua kita itu selalu menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, perbedaan pemikiran antara generasi itulah yang membuat terjadinya kesalahpahaman dan akhirnya menimbulkan pertengkaran antara orang tua dan anak. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tidak saja hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang, tapi lama-kelamaan anak akan mengabaikan bahkan akan meninggalkan orang tua di kemudian hari. Sekarang ini berapa banyak orang tua yang dibiarkan begitu saja oleh anak-anak mereka. Ada yang ditinggalkan begitu saja di panti jompo tanpa pernah dijenguk seolah-olah orang tua mereka sudah tidak ada. Atau mereka hidup sebatang kara karena sudah tidak punya keluarga lagi. Yang lebih parah, orang tua yang dibuang begitu saja oleh anak-anaknya di jalanan. Mereka hidup menggelandang di jalan. Sungguh itu adalah perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Percayalah, anak-anak yang seperti itu akan merasakan lebih daripada apa yang dirasakan orang tua mereka pada saat itu. Karena nantinya anak-anak itu akan punya anak-anak juga. Dan anak-anak mereka yang akan membalas setiap perbuatan mereka terhadap orang tua mereka dulu. Ingat bahwa hukum tabur tuara itu memang ada dan berlaku. Jadi, bagaimana kita dapat panjang umur dan hidup tentram? Amsal 4 ayat 1-2 mengatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi, untuk anak-anak, jika kalian ingin rahasia panjang umur dan hidup tentram, dengarkanlah didikan orang tuamu, hormatilah mereka, perlakukanlah mereka sebagai raja dan ratu selama mereka masih hidup. Dan jangan setelah mereka sudah tidak ada, karena itu sudah tidak ada gunanya lagi. Jangan membuat orang tuamu, terutama ibumu yang melahirkan engkau, menangis karena engkau, karena air matanya berharga di hadapan Tuhan. Jika engkau sudah berhasil dalam hidupmu, bahagiakanlah orang tuamu. Mengapa saya bisa mengatakan hal ini?
Karena saya dulu adalah anak yang tidak menghormati orang tua saya. Saya selalu memberontak, melawan. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya belajar menghormati dan mengasihi orang tua saya, mami saya. Walaupun saya belum bisa mengajak mami saya jalan-jalan, keluar kota, atau bahkan keluar negeri, tapi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun itu kecil, sepele. Kadang-kadang dia mau kue atau makanan untuk sarapan pagi, atau dia membutuhkan suatu barang, atau apapun juga. Saya berusaha memberikannya. Kalau dulu saya sering membuat mami saya menangis karena tingkah laku saya, sekarang saya berusaha membuat mami saya tersenyum. Dan apa yang dulu saya alami akibat tingkah laku saya terhadap mami saya selalu hidup dalam kekurangan, selalu ada konflik, ada masalah dalam keluarga, kehidupan yang tidak bahagia. Semua itu sudah tidak saya alami lagi sejak saya sungguh-sungguh bertobat dan mengasihi mami saya. Kehidupan saya tentram dan berkecukupan bersama suami dan anak-anak. Kami menikmati kehidupan kami dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan atas keluarga kami. Kami sekeluarga bisa diizinkan Tuhan melayani dengan penuh sukacita. Kami merasakan berkat, pertolongan, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala kutuk kemiskinan, sakit penyakit, dan apapun juga, segala kutuk apapun juga sudah diangkat dari keluarga kami. Puji Tuhan. Ya, walaupun kami tidak bisa menghindari penyakit, tetapi pemeliharaan dan pertolongan dari Tuhan selalu menyertai kami, sehingga segala sakit penyakit kami sembuh hanya dengan obat-obatan yang biasa saja. Itulah rahasia panjang umur dan hidup tentram, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati kita akan gembira bila kita melakukan hukum kelima dari perintah Tuhan ini, yaitu menghormati orang tua sebagai suatu keharusan bagi anak-anak. Ingatlah, jangan pernah membuat orang tuamu menangis lagi karena kelakuanmu. Bertobatlah dan mintalah Tuhan memperbaharui hidupmu sehingga engkau bisa mengasihi orang tuamu dengan sepenuh hati. Dan bila kita sudah mengasihi orang tua kita dengan sepenuh hati, maka barulah kita bisa berkata kepada Tuhan tanpa rasa tertuduh, aku mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menghormati orang tua kami, untuk kami tidak membuat orang tua kami, terutama ibu yang sudah melahirkan kami, menangis karena kelakuan kami, karena air matanya sangat berharga Kau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi orang tua kami, yang memperlakukan orang tua kami sebagai raja dan ratu selama mereka masih hidup, bukan setelah mereka meninggal. Karena semua itu tidak ada gunanya lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur akan kami tuai. Jika kami menghormati orang tua kami, maka anak-anak kami pun akan menghormati kami. Dan begitu juga seterusnya, karena Engkau adalah Allah yang adil. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh merema di dalam hati semua yang mendengar dan mengubahkan kehidupan kami semua dan menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memang tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi siapapun juga yang menjadi orang tua kita, perlakukanlah ia dengan penuh hormat, penuh kasih sayang selama hidupnya. Maka berkat-berkat Allah akan membuat hidup kita tentram dan juga panjang umur. Amin. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.